Halo Gan, pada video kali ini saya akan share pengalaman suka dan duka menggunakan HP Redmi Note 11. Ini Redmi Note 11 biasa ya Gan, bukan yang versi Pro-nya. Saya udah pakai Redmi Note 11 ini sebagai daily driver selama 1 bulanan Gan. Varian yang saya pakai ini ialah yang RAM 4GB dan ROM-nya 1283 Gan. Selama pemakaian ada plus minus yang saya rasain di Redmi Note 11 ini Gan. Nah, pertama-tama saya akan share dulu plus atau sukanya pakai Redmi Note 11 ini Gan. Yang pertama itu soal desain dan handlingnya. Buat desainnya ini menurut saya udah cakep ya ini. Ya walau desainnya ini udah kebilang standaran tahun-tahun sekarang lah, tapi varian yang warna twilight blue-nya ini entah kenapa walau desainnya standaran tapi kelihatan elegan dan mewah Gan. Handling pasti pakai juga sangat enak dan nyaman karena ada lengkungan di bagian back covernya. Dioperasikan oleh satu tangan juga bikin PW karena bobot dari Redmi Note 11 ini cukup enteng, yakni cuman 179 gram aja. Nah, plusnya lagi ialah soal kualitas layarnya Gan. Asli ini buat spek layarnya di harga 2 jutaan sih udah OP parah Gan. Layarnya ini pakai panel AMOLED yang udah support refresh rate 90Hz. Resolusinya juga udah lumayan, yakni di 1080 x 2400 pixel Gan. Buat kualitas layarnya sendiri jujur saya sangat puas banget Gan. Saya biasa pakai buat nonton video di YouTube, terus kemudian streaming film di Disney Plus, asli enak dan nyaman banget. Buat AMOLED sih udah nggak usah diragukan lagi ya kualitasnya. Dipakai main sosmed dan scrolling timeline pun sangat nyaman banget karena udah support refresh rate 90Hz. Dipakai di outdoor, layarnya masih bisa kelihatan dengan jelas. Jadi soal kualitas layar di Redmi Note 11 ini udah jempolan banget Gan. Plus lainnya ada di sektor baterainya. Baterai dari Redmi Note 11 ini berkapasitas 5000 mAh. Buat daya tahannya awet parah Gan. Saya biasa pakai buat main game kayak nge-push rank di ML, kemudian main Apex Legends juga seharian itu bisa awet banget Gan baterainya. Kalau dipakai full game bisa 1 kali cas sehari. Dan itu juga ngecasnya cepet karena udah support fast charging 33 watt. Kalau dipakai tanpa ngegame sama sekali, rekor saya itu bisa tahan sampai hampir 2 hari Gan. Fitur lain yang plus buat Redmi Note 11 ini ialah udah support NFC, kemudian kualitas audionya juga udah mantap karena udah dual speaker dan udah punya sertifikasi IP53 splash resistant. Gokil juga sih ini di harga segini udah punya fitur kayak gitu. Plusnya lagi soal kualitas kameranya. Kamera utama Redmi Note 11 ini speknya di atas kertas udah gahar sih. Dan memang buat kualitas foto dari kameranya ini sangat bagus di kelasnya. Saya sering hunting foto pakai Redmi Note 11 ini pada siang dan malam hari itu hasilnya selalu bagus dan gak pernah bikin kecewa. Foto yang dihasilin itu kontras dan saturasinya itu terlihat over tapi hasilnya bagus. Mode HDR-nya pun bisa ngasilin foto yang dramatis kan. Kualitas kamera depannya juga sangat oke bagi saya. Buat foto-foto malam Redmi Note 11 ini bisa diandalkan berkat fitur night mode-nya. Apalagi kalau kameranya ini dipakein Gcam ya, pasti bakal lebih mantap lagi. Overall buat kualitas foto hasil kamera dari Redmi Note 11 ini menurut saya udah mantap kan. Nah, buat suka atau plusnya dari Redmi Note 11 seperti tadi ya Gan, cukup impresif buat di HP kelas 2 jutaan. Nah, sekarang saya mau share minus atau dukanya pakai Redmi Note 11 Gan. Buat spek yang diusung Redmi Note 11 ini di atas kertas cukup mumpuni ya untuk tahun sekarang. Sebut saja SoC yang dipakainya yaitu Snapdragon 680 dengan arsitektur 6 nanometer dan lain-lain. Tapi performanya menurut saya sih agak kurang ngemut ya. Contohnya ketika main game itu terasa dari FPS-nya, gameplaynya yang terasa sedikit kurang smooth. Buat main ML udah bisa pakai settingan high sih, cuman ya gitu bagi saya kurang smooth aja gamenya. Bahkan kadang-kadang suka terdapat frame skip ya, walau nggak parah banget. Buat Apex Legends cuman sanggup di settingan medium. Dan buat gameplaynya menurut saya udah cukup lancar. Tapi buat rendering mapnya kadang suka lama. Dan kalau lagi rame bisa sedikit terdapat frame skip. Tapi ya saya nggak bisa nuntut lebih sih dan sangat memahami ini. Karena secara dari harganya juga cuman 2 jutaan kan. Jadi udah pas lah sesuai harganya. Minus lainnya yang saya rasain itu ada di bagian perekaman videonya Gan. Kalau buat kualitas foto dari kamera Redmi Note 11 ini sangat mantap, namun buat kualitas videonya menurut saya agak kurang bisa diandalkan kan.
Apalagi kalau Agan itu adalah user yang suka jadiin HP-nya sebagai daily buat rekam video dan bikin konten video. Ini agak kurang sih, karena memang kameranya ini belum punya OIS dan mentok di Full HD 30 fps. Jadi sangat disarankan buat pakai tripod aja ya kalau mau rekam video di Redmi Note 11. Buat hasil videonya juga terlihat agak pucat dan kurang detail kan. Oke, mungkin segitu yang bisa saya share di video ini. Tapi mengingat kelebihan-kelebihan dari Redmi Note 11 ini, apalagi di harganya yang ada di kelas 2 jutaan, tentu aja Redmi Note 11 ini sangat worth it buat dibeli. Fitur-fitur dan kelebihan yang ada di Redmi Note 11 ini belum tentu ada di HP lain yang serupa di harga yang sama kan. Jadi saya sangat merekomendasikan Redmi Note 11 ini di harga 2 jutaan kan, kalau Agan nggak masalah sama minus yang saya sebutin tadi. Oke, cukup segitu ya. Kalau Agan punya pendapat lain, boleh kasih pendapatnya di kolom komentar. Mohon maaf bila ada salah kata atau informasi pada video ini. Sampai jumpa di lain waktu dan hatur nuhun.